sahabat moralitas, manusia berkebijaksanaan. Bertemu kembali kita hari ini di program kesayangan kita, yaitu Oasis. Obrolan asik, santai, ilmu sehat, moralitas. Nah, untuk yang kali ini ada yang baru loh dari program Oasis kita, yaitu Special Different Season. Program ini merupakan pengembangan dari Yayasan Pelatihan Moralitas Budi Pekerti Bangsa Indonesia bersama dengan Ticikui Podcast yang selalu mendukung para sahabat moralitas untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, jika sahabat moralitas dan manusia berkebijaksanaan lainnya menyukai konten kita yang seperti ini, yuk mari kita subscribe channel ini, kemudian kita like, kita komen, kemudian kita share kepada teman-teman kita yang lain untuk berbagi edukasi dan manfaat tentunya. Nah, adapun tema kita pada hari ini yaitu PAUD. Nah, PAUD kali ini pasti pada bingung nih, apa ya PAUD ya? Bukan pendidikan anak usia dini, melainkan pendidikan moral usia dini. Kenapa pendidikan moral? Karena banyak terjadi sekarang ini di lingkungan tentang pendidikan moral yang ditiadakan oleh orang tuanya. Dan banyak sekali kemerosotan moral dari sejak dini yang sudah terlihat di masyarakat. Nah, tentunya saya tidak akan sendirian untuk membahas topik hari ini. Saya tetap akan ditemani oleh guru kita, yaitu Ibu Erina Wongso, atau biasa disebut dengan Huang Lese. Lese, ya. Sehat Lese? Amin. Karena masih berjumpa tentunya masih sehat ya. Iya, baik, jadi selamat malam dulu buat Bapak Ibu dimanapun berada, dan tentunya adalah orang-orang yang menjadi manusia yang punya kebijaksanaan. Karena kenapa? Tanpa ada kebijaksanaan tentu kita di malam hari harus bersantai dulu ya. Iya, jadi terlena. Iya, jadi masih bisa mengikuti programnya Ticikui Podcast ya, yang dikembangkan oleh Yayasan Pelatihan Moralitas Budi Pekerti Bangsa Indonesia. Jadi selamat mengikuti, selamat meluangkan waktu, dan tentunya terima kasih dulu ya. Jadi karena masih sehat, kita masih bisa berjumpa. Iya, itu dia. Jadi gimana Lese kesehariannya selama seminggu ini Lese? Apa kesibukan yang sedang disiapkan ini Lese? Baik, jadi manusia namanya tetap sibuk ya. Karena semua juga mengisi waktunya. Namun kesibukan apa yang terisi kita harus tahu. Jadi kadang waktu cukup terisi, padahal diisi oleh cuman scroll dari media sosial ya, itu juga terisi. Jadi kegiatan dalam satu minggu dan sehari-hari masih untuk menaikkan moral diri sendiri, dan tentunya berbagi dengan orang banyak, dan tentunya juga menaikkan iman diri sendiri. Nah, dari situlah kita bisa menambah energi yang positif buat diri kita sendiri, dan tentunya dengan banyak kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi masih bisa memberikan pengajaran. Itu dia kegiatannya. Nah, jadi Lese, topik kita pada malam hari ini Lese itu tentang PAUD Lese. Tapi bukan pendidikan anak usia dini Lese, jadi melainkan pendidikan moral. Oke. Nah, karena sekarang ini Lese, Reki lihat kan Lese, di lingkungan daerah dekat rumah Reki ataupun dimanapun Lese, pendidikan moral itu seperti di antara ada dan tiada Lese, Reki lihat Lese. Nah, itu Lese, peran orang tua di saat itu tuh sebenarnya Lese, pendidikan moralnya seperti apa ya Lese? Ya, jadi bagus ya, namanya usia dini. Sadar nggak pertama orang tua akan hal di usia dini. Nah, jadi yang Reki lihat di lingkungan sendiri ataupun di lingkungan orang banyak, orang merasa apa? Merasa usia dini itu udah nanti aja, karena masih kecil ya kan, dia merasa nantilah sudah sekolah aja lah, baru kita memberikan pendidikan, apalagi judulnya pendidikan moral. Sekarang masih kecil, happy aja lah. Banyak happy aja dulu anaknya. Jadi disuruh main dulu, nonton TV dulu, terus dikasih lah satu HP biar dia nggak ribut. Jadi di scroll, jadi emaknya, orang tuanya di rumah itu bisa dengan tenang, gampang kerjain entah tugas rumah atau bekerja atau kemana. Kuncinya karena adalah menganggap keremehan, jadi menganggap sepele. Jadi menganggap usia kecil itu
nggak ada nggak apa-apa nanti aja. Jadi sudah menganggap sepele, kemudian suka menunda akan hal itu. Jadi dia berpikir anak saya akan otomatis nih kalau sudah besar moralnya otomatis ada gitu loh. Jadi pandangan yang sudah mulai salah. Nah, jadi seharusnya kita mempersiapkan. Jadi kenapa itu terjadi? Kita harus mencari kembali lagi ke sebab. Sebab pertama yaitu orang tua lebih banyak menganggap sepele. Jadi kenapa sepele? Karena satu, sayang. Nggak tega, ya kan? Manja itu yang biasa kita pakai kan. Jadi karena manja, ketidaktegaan, ya akhirnya sebenarnya jurus tega ya, bukan ketidaktegaan. Kalau ketidaktegaan itu ya anaknya harus diberi pendidikan. Jadi bukan berarti di usia dini itu anak masih kecil kita harus kasih kebahagiaan atau kesenangan, biar aja main-main tadi. Iya, benar. Nah, tapi main-main yang seperti apa harus ada main-main yang terarah. Nah, jadi maka kenapa kita mengkumandangkan yang namanya pendidikan moral anak usia dini sekarang ini. Jadi berapa usia dini itu? Sebenarnya ya sudah dari begitu dilahirkan, ya anak sudah terlahir di dunia, sudah nah itulah sebenarnya sudah dimulailah pendidikan. Nah, itu disebut usia dini. Sebenarnya ada yang lebih dini lagi, yaitu di dalam perut, yaitu di dalam kandungan. Nah, itu juga sudah terhitung ya, Mas? Itu sudah terhitung didikan. Karena kenapa? Nanti boleh tanya yang si ahlinya, para dokter kandungan, atau boleh searching si searching nanya di saat anak di bulan pertama apa yang bertumbuh di dalam kandungan, anak bulan kedua, 3, 4, 5 sampai begitu ada alat indera dia terhadap suara, cahaya. Itu semua sudah dipelajari oleh si anak di dalam kandungan orang tuanya. Jadi di dalam kandungan sebenarnya anak sangat menderita. Karena kenapa? Ikut moodnya ibu gitu loh. Nah, ikut moodnya ibu. Jadi kalau mood ibunya bahagia, ya si anak bisa bahagia. Tapi kalau mood ibunya lagi bersedih, nah anak di dalam kandungan juga bisa ikut sedih. Jadi dia merana sekali sebenarnya di dalam kandungan. Kasihan ya Mas. Ya, jadi kalau kita tidak tahu, maka intinya ya kita harus belajar. Tidak belajar maka tidak tahu kan? Iya, benar. Jadi mau hamil ya hamil saja gitu loh. Jadi tidak akan memberikan edukasi atau namanya pendidikan mental atau vitamin hati gitu ya. Biasanya kalau ke dokter kandungan itu kan lebih banyak ke vitamin badan ya kan, pertumbuhan si anak gitu ya, si janin. Tapi banyak orang melupakan pertumbuhan dari si mental dari si anak ya. Jadi itu batasannya. Jadi mulai sebenarnya dari kehamilan, karena hari ini kita tidak cerita anak di masa hamil masa kehamilan kita akan membatasi mulai itu sudah mulai dihitung. Jadi ada sebenarnya pendidikan 1000 hari. Pendidikan 1000 hari. Jadi 1000 hari itu ya lebih kurang 3 tahun ya? Iya, 3 tahun. Jadi dari dengar tuh golden age. Iya. Jadi itu masa emas pertumbuhan si anak. Jadi umur 0 sampai 3 tahun itu adalah masa yang menentukan si anak nanti berumur 70 tahun. Jadi kita bisa melihat karakter anak di usia 3 tahun itu seperti apa. Habit dan semua yang dilakukan oleh anak itu akan mempengaruhi sampai si anak nanti umur 70 tahun. Ya, sampai dia tua nantinya. Jadi kapan terbentuk? Di usia 1000 hari itu. Jadi di usia 1000 hari, yuk mari yang namanya pendidikan moral itu kalau bisa dari orang tua 24 jam memberikan pendidikan moral, bercerita tentang pendidikan moral, memperlihatkan. Jadi semua organ indera tubuh ini dari mata, hidung, telinga, bicara, tangan, gerakan itu semua adalah harus berdasarkan moral. Ya, jadi nggak ada hubungannya dengan
TV, tidak ada hubungannya, apalagi dikasih handphone. Karena anak sekarang kita lihat umur 3 tahun udah pinter scroll. Iya lah, sudah banyak menghabiskan waktunya di handphone gadget sekarang. Iya, Orang tua juga nggak mau repot, orang tua udah ini lah main-main aja gitu. Iya, jadi kasihan loh. Kita dulu masih ingat ya, kalau Reiki ingat masih kecil, kita di kursi anak-anak, kursi main itu mainnya jengkreng kan. Ada warna-warni, ada bentuk, ada apa, ada meraba, edukasi semuanya kan. Tapi anak sekarang malah diberikan gadget. Katanya gadget itu mempelajari hal yang sama. Misalnya tangannya disuruh mewarnai, tapi sayangnya dia cuma bertumbuh satu jari gitu. Sebenarnya kan dia harus motoriknya harus bisa bergerak kan. Dia bisa meraba, bisa memegang. Nah, akibat dikasih gadget di umur 1000 hari tersebut, nah maka tidak akan terjadi pertumbuhan tulang, saraf secara sempurna. Nanti itu mungkin boleh tanya ke ahli kedokteran ya, ahli kedokteran anak kali ya. Nah itu dia. Nah itu tidak di ranah kita, tapi itu mempengaruhi. Jadi maka didiklah di 1000 hari itu. Pendidikan anak usia dini itu dihitung 1000 hari. Jadi 3 tahun itu haruslah bertubi-tubi, kalau bisa ya dikurangi jam tidur, 24 jam kurangi jam tidur si anak, maka di saat itu kamu harus memberikan pendidikan. Entah itu bercerita, kamu berdongeng, kamu bermain, berinteraksi. Nah itu semua harus dilakukan di 1000 hari. Ya, jadi anak usia seperti itu atau manusia ini sebenarnya sama dengan yang namanya laptop, gadget atau external hard disk gitu loh ya. Jadi kita harus menginput data dulu. Iya, input data dulu, isi data dulu di 1000 hari tersebut. Jadi 1000 hari itu kamu isi data apa? Tapi positif atau negatif? Nah, banyak sekarang orang tua kalau Reiki lihat di lingkungan gitu Mas. Banyak orang tua yang tidak mengisi dengan hal-hal yang positif sekarang Mas. Banyak maaf cakapnya Mas, Reiki punya tetangga anaknya dibiarkan gitu. Tidak diurus gitu. Nanti kalau ditanya kan masih pagi, "Kakak sudah mandi?" "Sudah mandi sama siapa?" "Sendiri." "Ibu mana?" "Masih tidur." Aduh. Ya. Itu sedih sekali loh sedengarnya. Ya, jadi sebenarnya next generasi itu kalau kita tidak memperbaiki, penderitaan anak akan semakin mendalam. Penderitaan dan sakit hati anak itu semakin parah nantinya. Nah itulah yang akan nanti mempengaruhi sampai dia usia remaja, sampai dia nanti masuk ke masyarakat, dia di universitas, masuk ke masyarakat, bekerja dan semua itu mempengaruhi nanti sama satu kehidupannya. Maka kenapa tadi umur 1000 hari itu menentukan 3 tahun menentukan dia ke 70 tahun nanti kalau diberikan umur yang panjang si anak tersebut. Itu dia. Berarti peran orang tua dan lingkungan itu sangat berpengaruh tidak loh pada pertumbuhan moral anak? Sebenarnya adalah orang tua. Jadi lingkungan di saat umur 1000 hari itu kan bersama orang tua. Iya loh sebenarnya. Jadi bukan sama lingkungan loh. Kan digendong emaknya, digendong keluarganya. Kalau sekarang gambaran sekarang kan sebelum 1000 hari anak umur masih 2 tahun gitu kan. Banyak yang sudah dibiarkan bermain dengan teman seusianya dengan alasan ya biar dia berkomunikasi, tetapi tidak dibekali dengan pendidikan moral itu. Iya, jadi karena tidak dibekali dengan pendidikan moral, dibiarkan dengan lingkungan ya. Kalau dapat lingkungan yang baik ya syukurlah. Kalau dapat lingkungan yang kita lihat anak sekarang tutur kata saja, vocabulary-nya luar biasa loh sekarang. Vocabulary-nya itu vocabulary dari orang dewasa. Dan parahnya sudah mulai masuklah vocabulary kebun binatang, vocabulary cakap yang kotor, yang kasar. Akhirnya apa? Kebijaksanaan si anak yang tadi orang bilang, anak ini lucu ya, bijak ya. Tapi bijaknya kok kasar gitu ya. Ya saya juga pernah jumpa sih. Kalau kita nyautin, kita misalnya ngobrol dengan anak, dia bisa panjang kali lebar kasih banyak kata buat kita. Seperti orang dewasa,
Tapi sebenarnya itu di dalam itu tersirat tidak sopan. Oh. Jadi hati-hati Iya. dengan anak-anak yang kita rasa, ih bijak kali ngomongnya, ih lucu kali ngomongnya, ih kayak orang dewasa ngomongnya. Hati-hati. Iya. Karena duluan kematangan sebelum usianya. Jadi biarkan kalau memang dia anak tersebut berbicaranya bagus, dia harus tahu kapan berhenti, kapan tidak berbicara, kapan bicara. Jadi dia tahu timingnya. Oh. Jadi kalau ditanya sama Om misalnya, Adik kamu kemana? Oh saya kemari Om, saya kemari sini aja. Sama siapa Adik? Oh sama ini. Jadi dia nggak ngerocos panjang itu. Jadi kita berpikir, oh anak kecil ini bagus ya, agak bawel gitu. Nanti di depannya umurnya makin dewasa ya cocoklah dia banyak bicaranya gitu daripada diem dengan gadget kan. Tapi ya hati-hati juga, ada yang bablas. Iya, kelewat batas. Kelewat batas. Jadi bijak anak-anak itu di umur 2 tahun harus dibekali vocabulary, input data yang positif, kata-kata positif. Nah, kata-kata positif itu dari mana? Dari orang tua bercerita, dari orang tua mendongeng, dari tutur kata hubungan manusia dengan manusia di dalam lingkungan si anak, yaitu tutur kata kedua orang tua, kakek nenek kalau misalnya satu rumah, terus ada keponakan atau saudara, itu duluan yang harus digodok. Jadi tidak kepada lingkungan itu loh. Jadi di dalam keluarga saja dulu ya. Jadi jangan pernah takut. Bapak Ibu manusia berkebijaksanaan katanya anak disuruh bersosialisasi tadi kan, alasannya seperti itu. Tapi lihatlah sosialisasinya seperti apa, karena di umur 1000 hari itu adalah bersosialisasi kepada orang tua. Jadi nggak perlu dia harus bergaul. Kalau memang pun dia harus bergaul, tentunya harus cari ya lingkungan yang benar-benar yang memang pergaulannya bahasanya adalah bahasa yang positif, tingkah laku juga yang positif. Jangan ada yang sudah nuangin air tumpah atau barang udah jatuh diketawain, ih gak apa-apa itu gitu loh. Itu nggak boleh. Jadi maka kenapa di yayasan kita ada buat naungan seperti itu. Jadi wadah untuk berkumpulnya. Kalau memang mau bersosialisasi, ayo dengan hal yang positif. Jangan membiarkan. Nah, apalagi lingkungan udah tahu lingkungan yang nggak nyaman kan. Apalagi orang dewasa, antara orang dewasa berbicara dengan orang dewasa kadang-kadang ceplos begitu aja didengar oleh anak yang lewat juga bisa. Jadi meniru anak tersebut maksudnya. Iya, itu adalah masa. Makanya kenapa disebut golden age time tadi. Itu adalah masa untuk meniru. Copy paste yang paling hebat, dan dia menyimpan data tercepat dan data terlama dan data terbanyak di usia tersebut. Jadi mari kita yang memiliki anak usia dini itu yang tadi 1000 hari ya, jadi benar-benar memanfaatkan waktu ini supaya dia mulai terbentuk. Jadi waktu dia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, ya yang dicokokin adalah kata-kata moral. Jadi kata-kata moral ya harus dimasukkan di input data kepada anak. Nah itu dia. Nah ini jadi tambah lagi edukasi wawasan saya lah gitu kan. Karena kan saya juga punya anak nih lah umur sudah mau 3 tahun atau 1000 hari kita bilang. Jadi kemarin sempat kan di lingkungan itu anak sempat terpengaruh. Apa itu? Dalam artian dia menjadi sedikit lebih kasar. Padahal kita didik orang tua di rumah itu jangan berkata kasar sama teman gitu kan. Nah, karena itulah mindset orang tua tadi, biar anak bersosialisasi dengan temannya sebelum umur dari 3 tahun itu kan. Jadi kita biarkan lah main kan. Rupanya begitu sampai di rumah, wah terasa juga ternyata akar moral yang saya tanamkan belum kuat Anak jadi suka marah gitu kan. Anak jadi mau membangkang sama orang tuanya sempat seperti itu. Jadi terakhir Reki coba ambil tindakan, saya ambil tindakan tersadar di sini ada wadah gitu kan. Sering mengajak, ayo bawa gitu. Akhirnya kita bawa. Ya,
merasakan perubahan yang cukup signifikan sih Mas. Apa itu yang signifikannya kalau Dia boleh? tidak mau lagi marah gitu loh. Sebalik yang ditanamkan sebelumnya, tidak mau marah, tidak mau lagi yang keras kepala loh. Jadi lebih nurut gitu. Nah, memang makanya Reki merasa lingkungan ini kalau pendidikan moral dari orang tuanya belum kuat, aduh, nggak akan mempengaruhi. Jadi dia kan lagi masa penyaringan. Jadi apalagi cerita otak anak. Jadi otak manusia itu terbentuk sempurna 21 tahun. Jadi 21 tahun itu kalau dia belum sempurna, misalnya dia sudah rusak oleh hal-hal yang negatif, hal-hal yang kotor, masih bisa sih dikembalikan ke yang normal. Tapi banyak bertanya langsung kalau udah umur 21 kayak kita yang sudah tua ini apakah masih bisa berubah? Ya tentu bisa. Pasti genset yang dipakai harus gede. Kalau masih kecil ya gensetnya kecil gitu kan. Nah jadi kalau dia sudah seperti itu, karena dia belum punya kemampuan untuk memilah mana yang benar dan mana yang salah. Karena di usia 1000 tahun, 1000 hari. Jadi itu dia belum bisa memilah. Dia hanya ikut-ikutan. Jadi biarlah dia mengikuti hal-hal kebenaran. Jadi jangan pernah takut anak kita akan semakin bodoh. Aduh, kecil kali kok nurut kali, kok patuh kali. Ayo hati-hati nanti besar. Itu paradigmanya sekarang kan begitu kan. Nanti kamu diularin orang di luar katanya. Jadi bilang nggak bergaul, nanti nggak ada temennya. Iya. Jadi jangan pernah mau mendengar konsep yang salah pada umumnya. Tapi ini akan mempengaruhi dia. Jadi kenapa 1000 hari? Di 1000 hari kebaikan sifat natural anak itu hati nuraninya masih bersih. Jadi isilah hal-hal yang bersih dulu. Begitu sudah bersih, nanti setelah dia sekolah, dia sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi dia buat kalimat negatif sendiri. Misalnya dia sudah tahu berbicara lembut itu berbakti. Misalnya kan, nanti dia kalau ngelihat temannya atau dia lihat di mana berbicara kasar, dia sudah tahu bahwasanya yang lembut itu berbakti, kalau kasar itu berarti tidak berbakti. Dia akan buat kalimat negatif sendiri. Jika anak kita sudah kita masukkan hal-hal yang positif, itu dia. Iya, jadi sempat merasa juga kan, wah ini kok anak berubah sekali ya, terikut sama temannya gitu. Ada teman-temannya yang seperti itu? Ada loh, malah anak saya sempat jadi korban bully loh di lingkungan situ. Makanya lingkungan memang sekarang kalau nggak lingkungan yang positif, ya saya tidak berani lagi loh. Ya, di rumah saja. Anak main di rumah, ditemanin, mendingan kasih buku. Kalau dulu anak saya itu karena dulu saya itu adalah guru bahasa Mandarin, jadi di rumah itu banyak buku-buku. Ya, setiap kali main di rumah dia mainnya dengan buku, gitu. Dengan mainan memang mainan anak-anak. Itu mainan dalam bentuk warna, bentuk lingkaran, bentuk apa. Nah, buku-buku cerita yang lucu-lucu itu yang ada yang bergambar, yang ada sekarang ada touchingannya, ada yang bentuk kain, bentuk apa. Anak-anak saya semua mainannya seperti itu. Jadi tidak pernah keluar ke lingkungan, ke rumah. Jadi tidak pernah keluar. Jadi begitu nanti sudah pas waktunya dia sekolah, dulu itu masih belum masuk PG ya, belum playgroup. Saya masih masukkan TK. Jadi di TKA itu dia sudah punya sedikit modal, modal dari orang tua kalau seperti apa. Jadi misalnya kita ngajarin jangan memukul orang gitu anak-anak itu kan, nanti kalau dia pulang dia mengatakan saya dipukul orang gitu loh, tapi kamu nggak boleh memukul orang. Nah jadi hal itu banyak orang tua kadang mengatakan ya anak kita dipukul balaslah. Iya loh, banyak yang gitu loh, malah dikompor-kompori balas nggak boleh. Jadi tidak boleh. Jadi mengambil titik aman, saya bilang kalau dulu anak saya di sekolah misalnya dipukulin temannya atau apa, saya bilang lari ke ibu guru.
Entah bapak guru, ibu guru, siapa yang bertanggung jawab. Kamu ngadunya ke sana. Jangan kamu main hakim sendiri. Jangan memukul orang. Itu tidak boleh. Ya, memukul itu supaya apa? Supaya anak tidak punya habit dikit-dikit mukul. Nanti sampai dewasa sudah berkeluarga, mukul keluarga, bahaya loh. Itu terbentuk dari kecil. Nah, itu juga yang terjadi sama anak Reiki loh, di umur segitu kan loh. Anak Reiki diajarkan tidak boleh memukul, tapi temannya yang malah memukulinya. Iya. Jadi kalau sudah temannya mukulin dia gimana? Dia cuman ya nggak balas loh, cuman kayak misalnya disorong jatuh gitu, ya bangun aja loh, cuman ikut main lagi senyum-senyum gitu. Sampai yang pernah buat istri sedih itu kan loh, mereka biasa bermain berlima kan loh, main berlima, kemudian salah satu temannya ini ada ngajak temannya yang lain, 3 orang temannya ini main ke rumahnya. Nah, jadi anak saya nggak boleh ikut loh, cuman boleh sampai depan pagar. Nggak boleh masuk, udah sana nggak boleh masuk, kamu nggak boleh masuk gitu. Nah, Reiki mikir kan, istri di situ juga langsung sedih loh, cerita gitu. Ya, Amar nggak boleh main lagi gitu kan, sama temannya kayak gitu, memblok dibilang. Ya udah nggak apa-apa, aja pulang. Reiki bilang, saya bilang aja pulang, kita kasih edukasi aja di rumah. Jangan terlalu pikirkan lingkungan, biarkan saja. Yang penting kita didik anak kita sebagaimana kita bisa mendidik terbaik. Iya. Jadi bayangkan coba loh, Reiki lihat sendiri, umur segitu aja udah pandai membeda-bedakan. Nanti sudah dewasa, apalagi yang mau dibedakan? Kamu jelek ya, kamu ganteng ya, kamu nanti punya uang ya, kamu nggak punya uang, terus kamu begini, wah itu bahaya. Iya, semoga istri sampai nelpon kan sedih loh, udah. Reiki bilang ya udah nggak apa-apa, yang penting kita kuat gitu. Iya, jadi nggak apa-apa. Memang sekarang harus mencari atau mendidik anak jadi orang agak lain. Iya loh, benar. Jadi agak lain. Jadi sama dengan edisinya si Ticukui Podcast ini lah kan, namanya differentiation ya kan, differentiation. Ya biarkan aja berbeda gitu loh. Orang mau tampil apa? Ya orang gitu loh. Tapi kita tampilannya ya moral ya tetap moral, nggak bisa ditawar gitu loh. Jadi moral ini ya kemurniannya itu masih ada. Kita boleh membuat cara yang lain, boleh. Kita membuat, tapi nilai murni, kemurnian itu harus ada dasarnya. Jadi jangan pernah takut jika anak tampil beda dengan anak yang lain. Anak kita dimusin berarti artinya magnetnya sudah berbeda. Magnet si A, B dengan yang dia ini itu sudah berbeda. Jadi nggak pernah ragu. Berarti anak kita ya sofa ya oke, gitu loh. Jadi nanti kalau magnetnya sudah positif, nanti anak akan mendapat teman-teman yang positif, gitu. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah takut, gitu. Nanti kasih tahu ke istrinya juga. Jadi jangan pernah ragu. Karena anak saya dulu kecil juga dibilang agak aneh, banyaklah keanehan-anehan gitu loh. Kok nggak lain daripada yang lain, gitu ya. Nah sampai dewasa juga lain daripada yang lain. Tapi apa yang terjadi? Dia sekarang sudah keluar dari lingkungan dari orang tua, jadi kan udah sekolah nih, sudah kuliah. Jadi tidak bersama lingkungan orang tua, keluarga, dia masih tetap si kekeh. Dari artinya kekehnya itu ya apa yang menjadi pondasi dasar, moral ya tetap moral, tidak bisa ditawar. Contoh keluar. Teman yang kuliah itu sekarang anak-anak kuliah maunya minuman beralkohol. Kayaknya nggak keren kalau nggak minum. Terus cewek-cewek kayaknya ada rokok yang canggih ini. Kayaknya wah kalau ngerokok itu kayaknya gaya sekali gitu loh. Nah kalau si anak sudah tahu akarnya ini, maka dia tidak akan berpengaruh. Jadi mau ditertawakan, memang pertama ditertawakan. Kamu kok aneh kali ya, nggak gaul kamu, kamu nggak keren kamu. Itu udah kuliah loh, ya sama dengan seperti dibully gitu loh, ya kan. Jadi bayangkan tadi Laus Reiki, umur belum 3 tahun saja sudah pinter membuli, apa yang terjadi next generasi. Nah, makanya itu yang membuat Reiki tergelitik untuk pendidikan moral usia dini lah. Nah, kita kan dari tadi bicara pendidikan dan pendidikan terus. Pasti tentunya kita butuh wadah ya lah. Betul. Nah, buat sahabat moralitas dan manusia berkebijaksanaan nih, sedikit informasi nih. Kita dari Yayasan Pelatihan Moralitas Budi Pekerti Bangsa Indonesia akan segera membuka sekolah ya lah.
Itu sekolahnya kalau boleh tahu sekolah yang seperti apa yang akan kita buka ya Lose? Nah, sekolah terinspirasi dari langsung sih melihat waktu dari dulu ya. Kita kelas pendidikan moral di yayasan selama ini kan hanya seminggu 1 kali. Iya Lose. Dan banyak yang sudah mendapatkan hasilnya ya, walaupun seminggu 1 kali. Itu hanya 3 jam seperti itu ya. Nah, karena kita bisa bayangkan 3 jam saja seminggu 1 kali sudah ada hasil. Apa yang terjadi kalau kita membuka sekolah yang punya lingkungan yang positif. Ya. Jadi kita akhirnya saya beranikan membuka sekolah yang Senin sampai Jumat. Senin sampai hari Jumat itu dari pagi, saya lupa kalau 9 apa 10 sampai jam 3 atau jam 4 sore. Jadi anak-anak bisa istirahat di lingkungan sekolah, bisa makan yang sehat, bisa dapat pelajaran yang sehat, tutur kata juga dilihat, semuanya bertubi-tubi itu yang kita berikan. Jadi maka akhirnya udahlah putuskan, cobalah kita membuat satu sekolah dengan nama, akhirnya dapatlah nama sekolah Budi Pekerti Bhinneka Tunggal Ika. Apa ngambil Budi Pekerti itu pondasi utama. Bhinneka Tunggal Ika kita mengajarkan anak tidak memilah siapa kamu, siapa aku, siapa saya, dan siapa dia. No, semuanya sama. Jadi itulah di dalam buku moral, berkasih sayanglah tanpa ada beda. Nah, itu dia. Iya, Lose. Reki sedikit tertarik dengan visinya membuat lingkungan yang positif ya Lose ya. Iya. Nah, itu kira-kira bagaimana sih Lose? Kita membuat lingkungan yang positif nanti di sekolah kita itu. Apakah nanti dari gurunya juga akan dibekali oleh pendidikan moral ini? Atau semuanya nanti kita berikan pendidikan moral Lose? Termasuk orang tua dari muridnya. Ya, benar. Jadi kita sebenarnya yang mencipta lingkungan tersebut. Jadi sekarang mau mencipta lingkungan atau kita mau numpang lingkungan yang lebih baik itu udah susah. Jadi kita yang harus mencipta lingkungan tersebut. Jadi di sekolah ini akan mencipta lingkungan yang positif dimulai dari semua namanya lingkungan ya. Apakah itu manusia, apakah itu benda, apakah itu ya yang bergerak atau tidak. Nah, semuanya itu kita ciptakan. Contoh, kalau bergerak itu ya tentunya ada gurunya, ada yang bekerja, ada yang apa, itu semua kita ciptakan, semua menggunakan hal-hal yang positif. Mereka juga ikut belajar, apalagi orang tua. Nah, jadi ini yang paling penting. Jadi orang tua itu kita wajibkan untuk belajar. Namun kita paham orang tua mungkin akan bekerja, jadi kita boleh minta paling tidak mamanya. Ya, mamanya itu dalam seminggu boleh 2 kali, dan ada yang spesial kalau seminggu bisa 5 kali orang tuanya berturut-turut. Dan kita tidak maksa harus sampai jam berapa, namun kita minimal orang tua itu ada 2 jam di lingkungan sekolahnya kita. Supaya apa? Si orang tua paham. Karena nanti lingkungan sekolah kita ngajarin bahasanya A, diajarinya bahasanya B. Jadi bagaimana mensinkronkan bahasa tersebut sehingga baru ada pairing. Kalau enggak, coba bayangkan dia pulang sekolah dia bilang selamat sore mama, selamat sore papa, ya udah sore. Lucu kamu, kok tumben kamu jadi anak baik. Atau dibiarin, diliatin apa ini. Jadi kan tidak ada sinkron. Jadi anak akan merasa, ya udah ngomongin selamat pagi, selamat malam, selamat sore, dibiarin aja. Gitu. Gak dapat feedbacknya ya. Iya, jadi ya bertepuk sebelah tangan bagaimana ada suaranya. Jadi namanya anak-anak, namanya manusia, jangankan anak-anak, kita yang dewasa saja butuh semangat, dukungan semangat dari orang kan, untuk supaya kita bisa semakin kuat, apalagi anak-anak yang masih belum memang membutuhkan dampingan kan, seperti itu. Nah, jadi itu juga kemudian tadi dari lingkungan, dari benda matinya. Nanti buku-buku yang kita pakai itu juga buku-buku dari moral. Jadi kita ngambil contoh, mungkin anak-anak kita didik biasanya kalau apalagi kalau bahasa Inggris, misalnya A, B, C gitu kan. Misalnya
F for fox, serigala ya. Sekarang kita ngajarin F for father, family. Ya, apa yang bisa kita memberikan satu kehidupan untuk mereka. Nah, termasuk nanti di dinding-dinding kita itu semuanya teredukasi. Itu semua sekolah yang kita itu semuanya itu ada tempelan-tempelan edukasi tentang moral, kata-kata moral, foto-foto, semua adalah edukasi. Jadi kita akan membuat lingkungan seperti itu, maka kitalah yang mencipta nanti di situ. Ya, sangat menarik loh, sangat ditunggu ini buat para sahabat moralitas semuanya. Yuk, segera yuk pantau terus di Instagram kita, ada selalu update kegiatan kita, selalu ada. Jadi buat para sahabat moralitas yang nanti pengen punya anaknya yang mau nih, tertarik nih, mau jadi bibit unggul kita. Iya, benar. Nah, boleh nanti coba di kontak di bawah, nanti ada juga kita buat kontak personnya yang bisa dihubungi. Benar, gitu ya, benar. Nah, saking semangatnya kita boleh diminum dulu. Oke, baik. Yuk, sahabat moralitas kita minum dulu. Silahkan. Juga. Iya. Baik. Iya, nah, tadi Reki sempat terbahas juga kalau saya tentang modal dasarnya ini dari sekolah Budi Pekerti Bhinneka Tunggal Ika. Reki ada lihat satu itu, memupuk anak menjadi berbudi luhur serta berbakat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, Reki baru tersadar nih, loh, ternyata moral bisa bareng dengan ilmu pengetahuan dan teknologi loh. Iya. Ternyata bisa seiringan. Itu gimana loh konsepnya? Nah, jadi banyak orang berpikiran dan mengejar hal pertama adalah tentang teknologi. Iya loh. Takut, maka kenapa anaknya dikasih gadget ya kan, supaya dia bisa main-main gitu, biar nanti nggak gaptek katanya kan. Nggak perlu takut, manusia berkebijaksanaan. Begitu kamu berkebijaksanaan, semua hal yang datang itu akan datang. Dan ingat, teknologi selalu berubah dan berubah dan berubah. Hitungan detik dia berkembang. Jadi kalau kita hanya mengejar akan hal tersebut, maka kita akan bisa lupa itulah tadi, pendidikan moralitas. Jadi begitu manusia punya pondasi dasar pendidikan moral, jangan pernah takut anakmu akan gaptek. Anakmu tidak akan gaptek dan dia akan menyelaraskan dan menyeimbangi nantinya. Contoh kreatif ya, katanya anak kalau nggak dikasih ini nggak kreatif. Justru dengan kamu punya kebijaksanaan baru bisa berkreatif. Seperti itu. Iya, jadi kalau kamu nggak bijak gimana kreatif ya, tulalit ya, kamu nggak ngerti-ngerti akan hal itu. Nah, anak-anak juga seperti itu. Jadi mari, makanya dari sekolah Budi Pekerti Bhinneka Tunggal Ika, kita itu memberikan pondasi dasar moral. Jadi porsi moralnya itu lebih gede, dan kita akan menyeimbangkan dengan ilmu pengetahuan. Tentunya nggak munafik kan, masa nggak bisa tambah-tambah nanti, matematika nggak bisa kan gitu. Masa dia nggak bisa menulis kan, tidak mungkin. Nanti kita akan di sekolah itu kita akan tambahkan. Nah, teknologi juga sama, sainsnya kita kasih, karena sains itu hidup. Hidup ya, Ya, sains itu hidup. Kayak gravitasi, kayak apa itu kita pelajari buat anak. Terus cerita nanti juga ada sains yang tentang positif dan negatif. Kenapa harus ada baterai? Mungkin ada yang positif, ada yang negatif, itu baru hidup gitu. Lah, dalam hidup kita juga seperti apa? Bagaimana orang yang positif dengan negatif kalau berjumpa, apakah menjadi contoh atau menjadi meredupkan orang gitu ya? Atau seperti apa? Nah, itu nanti di sains kita akan menjabarkannya seperti itu. Iya. Dan tentunya buat kita di teknologi, mungkin di handphone, di gadget ya, atau komputer lah kita buat. Kita juga memberikan pendidikan yang paling dasar buat anak-anak tersebut. Jadi buat sahabat moralitas yang kita dominasikan di sekolah nanti, sekolah Budi Pekerti Bhinneka Tunggal ini tentunya adalah moral, karena kita akan buka kelas dari si baby. Kelas baby. Nah, nanti kita ada buka kelas baby. Jadi baby bareng mama gitu ya. Jadi baby bareng mama, PG, TKA, TKB. Jadi ya mudah-mudahan mari doakan kita semua bahwasanya bisa nanti punya jenjang yang lebih tinggi lagi, ada SD, SMP, SMA-nya. Nah, jadi
di jenjang yang paling dasar kita mulai membentuk yang tadi 1000 hari tadi. Iya, Kita kepengen memberi bukti. 1000 hari kamu nanam, begitu kamu sampai di SD, jangan pernah takut. Anakmu akan menjadi anak yang paling unggul. Baik itu karakternya, sampai nanti ke pendidikannya, ilmu pengetahuannya. Dan apalagi mengejar teknologi, nggak akan gaptek. Jadi itu intinya. Iya, karena banyak nih orang tua, belajar moral nanti anak saya nggak dikasih pengetahuan umumnya nih ya, Iya. atau cuman moral aja, pasti Iya. orang banyak yang bergunjing loh. Betul. Wah, ini pendidikan moral apa sih? Iya, iya. Jadi dia berpikir kalau nggak kasih ilmu pengetahuan sama teknologi, anak akan mundur seperti itu. Ya tidak. Apalagi di usia 1000 hari itu tidak perlu itu dulu. Iya. Dia makanannya bukan itu. Kayak kita makanan anak-anak kan ngapain kasih makanan dewasa buat si anak, misalnya seperti itu kan. Ya sama. Jadi ada porsinya nantinya itu juga. Ada porsinya. Jadi kita membangun moral, tentu juga nanti akan ada membangun iman nanti juga sama. Nanti beragama apa kita sesuaikan. Jadi anak dari kecil kita ngajarin dia tetap beriman nantinya. Jadi harus seimbang kedua kaki ini kan. Ada iman sama moralnya juga harus seimbang. Beriringan. Itu dia. Itu program di Sekolah Budi Pekerti Bhinneka Tunggal Ika. Jadi mudah-mudahan lah di bulan 8 sudah boleh nanya-nanya info. Nanti kita sudah ada launchingnya, dan kemungkinan nanti di bulan 9 kita sudah run out, sudah boleh murid-murid sudah boleh masuk. Oke, nah buat manusia berkebijaksanaan nih, tadi udah dikasih sedikit spill-nya tuh, tanggalnya kapan, bulannya kapan tuh. Sudah mulai di-spill sedikit-sedikit. Intip juga yuk kegiatan kita di Instagram, yaitu TCQ Medan. Nah, boleh dilihat di situ semua informasi kegiatan kita juga ada di situ. Iya. Nah, dan juga just information nih buat para manusia berkebijaksanaan. Kita dari Yayasan Pelatihan Moralitas Budi Pekerti Bangsa Indonesia akan segera bekerja sama dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 1 Medan akan juga membuka kelas moral sekolah di sana ya, Los. Nah, karena kita lihat di sana sahabat moralitas dan manusia berkebijaksanaan, banyak di sana anak-anak yang kurang pendidikan moralnya. Ketika ditanya, kemana ibu kamu? Ibu saya kerja, tidak mengurusi saya, jadi saya sendiri. Nah, itu dia sahabat moralitas. Ayo kita didik anak kita mulai sekarang, dan ayo kita bekali mereka dengan pendidikan moral ya, Los ya. Iya. Jadi sedikit info juga buat manusia berkebijaksanaan, tadi cerita di lapas khusus anak ya. Jadi di sana adalah Sekolah Budi Pekerti Bhinneka Tunggal Ika edisi SMP. Yang SMP ya, anak remaja. Ya. Jadi program remaja kita juga sudah ada seperti itu. Juga, ya, sudah run up. Jadi kita akan meyakinkan buat Bapak Ibu manusia berkebijaksanaan yang masih ragu dengan pendidikan moral, apakah ada manfaatnya, apakah ada hasilnya. Nah, jadi disitulah kita akan mendidik, karena yang masuk ke lapas itu anak itu kan anak-anak umur SMP, SMA. Jadi kita akan buka kelas SMP, kemungkinan nanti ada SMA juga, tergantung didikan atau pendidikan anak yang berada di sana. Karena di sana ada yang masuk sudah usia SMP, mungkin sudah umur 16-17, banyak yang buta huruf. Ya, jadi kita mau nggak mau membuka tingkat yang PG TKA juga, tapi usianya yang besar gitu ya. Tapi pendidikannya ya anak TK punya, karena sama sekali tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Nah, itu dia mereka. Jadi mari Bapak Ibu, kita memulai dari pendidikan, dari didikan. Itu dia. Ya. Kemudian kan Los, di situ Reki juga ada lihat di misinya ya, Los, membuat anak menjadi lebih jujur dan mampu memaafkan kesalahan orang lain. Wah, itu udah jarang, Los. Banyak jadinya semboyannya itu kan, Los. Nah, kalau anak jujur,
nanti penjara kosong. Nah, gitu lah. Iya. Malah jadi kayak bahan candaan sama Iya, teman-teman. jadi ya kayak di ngeleskan lah ya. Benar lah. Jadi saya nggak tahu Bapak Ibu manusia berkebijaksanaan apakah di zaman now ini masih butuhkah orang yang jujur? Iya, Pertanyaan itu. Jadi Bapak Ibu boleh menjawab kalau memang masih butuh ya orang yang jujur, maka mulai hari ini didiklah next generasi itu menjadi orang yang jujur. Itu. Karena begitu satu anakmu yang jujur di luar sana akan menjadi rebutan orang. Iya, karena jangan berpikir wah kalau anak saya jujur sekali nanti diularin orang juga gitu loh ya kan. Jadi tidak. Jadi kenapa kita bisa mengangkat itu menjadi misinya kita? Karena banyak sekarang orang sudah tidak ada di dalam kejujuran. Iya. Akibat ketidak ada kejujuran itu, akhirnya dia tidak takut dengan yang di atas. Jangan di atas saja tidak takut, apalagi dengan manusia kan. Nah, maka kita mengajarkan apapun salahmu, apapun yang salah kamu lakukan, utarakan, nyatakan kejujuranmu, apakah kejujuranmu kebaikan ataukah memang kesalahanmu, kamu wajib mengatakannya, ya mengakuinya. Nah, disitulah kita mengajari mereka untuk bertindak sesuai hati nurani mereka. Ya, jadi kejujuran itu adalah hati nurani, nggak perlu kita beli lagi di luar. Jadi kita menggali kemurnian hati dari manusia itu. Maka digali dari umur 1000 hari tadi itu kita gali. Jadi supaya dia terbiasa. Oh ya aku udah salah. Maafin ya maafin ya papa. Oh iya maafin ya udah benar ya. Terima kasih ya. Jadi mereka masih bisa menggunakan hati seperti itu. Jadi benar-benar harus mendidik tentang kejujuran, bukan disuruh nggak apa-apa bohong dikit nggak apa-apa. Nah banyak sekarang yang seperti itu loh. Nah sekolah wadahnya juga kayak gitu. Ke sekolahnya ngajarin anak muridnya berbohong. Iya. Aduh. Jadi maka kita tidak, namanya kita manusia, salah pasti ada, sangat dibutuhkan kejujuran. Jadi makanya mari kita didik anak-anak ini, generasi yang akan datang, semboyan kita yang tadi belajar menjadi orang yang jujur. Belajar untuk menjadi orang jujur kan harus dari pembelajaran. Nah, ya, tidak instan ya. Tidak instan ya. Tapi ingat itu sudah ada di dalam diri kita, tinggal digali saja. Ya, digali, dipertajam kejujuran itu. Orang kenapa nggak jujur? Karena mau cari muka, karena gengsi, kan seperti itu, ya kan? Apalagi dari sekolah nggak berani, gurunya aja udah salah, tapi karena gengsi aku kan gurumu. Jadi dia nggak mau mengaku kesalahan. Dan disitulah yang membuat anak-anak melihat contoh. Iya, mencontoh aja. Iya, teladan. Seharusnya itu. Kita sebagai tenaga pendidik ya, Los ya. Iya. Seharusnya memberikan pendidikan yang bermoral. Ya, kita bertutur kata kita, bahasanya kita juga seperti itu. Iya, banyak loh anak-anak sekarang. Oh, guru saya jalannya seperti ini. Nah, ya. Bahasanya aja seperti ini. Iya, Nanti ditanya orang tua, kenapa bahasanya seperti itu? Guru saya seperti itu. Aduh, berarti sebenarnya memang membutuhkan wadah ini, butuh juga pengajar-pengajar yang ada moralnya juga. Iya, betul. Dalam tutur kata sebenarnya mereka tidak sadar ya, Los. Betul. Perilaku mereka dicontoh oleh anak muridnya, Los. Betul. Jadi ya kita belajar dari anak-anak lah. Jadi anak usia dini ini, anak masih kecil ya kita belajar. Jangan berpikir dia kecil dia nggak tahu apa-apa, ya kita suka-suka kita yang nggak bisa. Justru dari mereka kita belajar. Jadi kayak tadi kasih contoh kesedihan orang tua, bagaimana dia mengutarakan ke anaknya, nggak apa-apa kamu anak yang memang berbeda, beda nggak mas? Ya udah nggak usah, kamu nggak ganti sini ada mama, itu kamu backing. Jadi bahasa yang kalian utarakan itu harus benar. Nggak apa-apa bawa pulang anaknya seperti cerita Rose Reki kan dia nggak mau digaulin sama teman gitu, nggak boleh, kamu cukup sampai di sini gitu. Anak Reki nangis? Tidak loh, malah anak Reki tidak juga menanam dendam gitu, masih mau main lagi dengan mereka gitu. Karena memang diajari kan jangan sakit hati gitu. Dari kecil kan memang jangan pernah sakit hati ya gitu, terima gitu loh. Nah, Rosa kan juga di sini ngajari gitu kan, harus terima ya gitu. Udah Reki coba ajarkan sama anak. Dan ya
puji syukurnya loh anak juga bisa menerapkan seperti itu. Tapi untuk ibunya nih loh aduh tipsnya bagi sedikit. Jadi ibunya harus belajar. Tipsnya ya ibunya harus belajar terus bahasa yang disampaikan nanti. Jadi di saat seperti itu bahasa sangat penting. Begitu dia bilang, mas saya nggak boleh main di sini, dia pasti ngadu kan? Dia nggak ngadu loh, dia cuman lihat temannya aja, Amar mau main ibu, malah dia nggak nyimpen dendam, malah bilang sama ibu, Amar mau main ke sana, walaupun temannya udah nolak, Amar pulang aja, Amar pulang aja gitu. Dia tetap Amar mau di sana, malah dia dibawa pulang sama ibunya, malah dia nangis, Amar mau di situ sama teman gitu loh. Nah di situ yang buat istri jadi kayak lebih sedih loh, aduh anak saya nggak nyimpan sakit hati loh sama gitu loh. Iya, jadi itulah kayak agak lain dibilang. Ya, jadi itulah disebut kemurnian hati. Ya, jadi sudah benar. Ya, apa nasihat yang bisa kita berikan? Nah, bagi dong. Tipsnya loh. Jadi nasihatnya nggak apa-apa, kita pulang dulu gitu. Nah, karena kenapa? Nah, hari ini temannya sudah main di dalam. Amar boleh mainnya di dalam rumah. Yuk kita ada yang ini. Nanti Amar sudah main di sini. Amar cerita ke temannya ya. Hari ini Amar main apa waktu nggak sama mereka. Itu boleh. Kalau anak masih nggak merasa apa-apa, jangan dinodai. Dia kan tidak dendam, dia tidak masih mau aja ke sana gitu loh. Nah, jadi juga jangan sampai dia ditertawakan oleh orang juga. Kamu berdiri aja di pintu, kamu nggak boleh masuk. Itu kan ditertawakan oleh orang kan. Nah, di saat itu kita sudah boleh, mama kasih tahu dulu yuk, kita di rumah kita mainnya yang ini. Jadi kita yang menemaninya bermain, kita ceritakan apa mainan ini. Nah, nanti kalau ketemu teman-temannya, bercerita tadi mainnya apa, boleh ngajak mereka main ke rumah juga atau mau bagaimana. Nah, itulah alternatif. Nah, jadi kalau si anak merasa, ini yang tadi nggak merasa gitu kan. Tapi kalau yang merasa, ya kita harus bilang, kamu spesialnya ini, kamu kan orangnya, maka kamu anak orang baik budi kan, kamu anak yang berbakti kan. Nah, Amar karena anak berbakti, udah bisa beda dengan teman-teman. Jadi kalau anak berbakti, ayo kita pulang main. Boleh pakai kata itu boleh. Kita pulang mainnya, temanin mama. Karena Amar anak berbakti mau nemanin mama, bukan nemanin teman gitu loh. Jadi dia kan rasa berbaktinya juga keluar. Karena berbakti itu nemanin mama. Jangan biarkan dia di depan pintu itu, di tempat teman pintu rumah pintu temannya itu dia melongok begitu, akhirnya kan diejek kan seperti itu kan. Nah, jadi bunyikan bahasa berbakti. Itu dia. Jadi biar dia rasa, ya biar aku berbakti, aku sama mama aja lah gitu. Ya boleh seperti itu. Memang dari kecil kan anak saya nih Amar udah mulai diajarkan untuk yang ya ayahnya belajar di wadah moral, masa anaknya tidak diajarkan gitu. Jadi ada cerita anak Reki nih Amar punya mainan contohnya nah dia tuh selalu sharing dengan temannya, berbagi mainnya bareng, dia akan selalu ayo main bersama, sharing ya gitu. Nah cuman temannya itu saya tidak tahu ya itu didikan dari orang tua kah atau dari mana anak tersebut, teman-teman yang lain itu tidak mau memberikan mainannya kepada anak saya gitu. Padahal anak saya juga tidak menuntut, anak saya hanya memberi. Nah, ketika ingin pegang barang mereka tidak kasih itu sebenarnya kusutnya dari mana reaksi Amar sendiri kalau nggak dikasih dia nangis kah? Enggak sih dia malah cari kesibukan yang lain sih Kalau anak tidak menangis, tidak cemburu, berarti kan dia nggak cemburu, pelit kali nggak dikasih pego. Dia bisa berpikir seperti itu. Tapi kan istri, itu dia orang tua yang belum, ya kita bilang belum sempat ikut belajar. Karena kalau kita yang udah ikut belajar pasti bilang, agak lain. Pendidikannya kok agak lain ya. Gitu. Karena kenapa? Karena kenapa kalau makanya tidak belajar, maka di situ ada tuntutan. Kita nuntut, anak saya sudah baik sekali loh. Anak saya baik, kenapa anak kalian nggak baik sama anak saya? Itu namanya tuntutan. Jadi kalau nggak perlu menuntut orang lain. Jadi hari ini kamu bisa memberi, ya jangan menuntut gitu. Biarkan saja si anak
menanam kebaikan dari Oh. dia memberi, Iya. dan dia tidak dinodai oleh kecemburuan, Iya, iri hati. Jadi Heeh. jangan masukkan iri hati orang tua ke dalam hal tersebut, dan Hmm. jangan pernah berbisik, tuh tengok temanmu pelit tuh nggak kasih. Hmm. Tapi yang jangan kita bilang tuh temanmu pelit, tapi kita bilang ke anak kita jadinya, ini kelebihanmu nak, kamu bisa memberi dan kamu juga bisa menerima. Teman-teman gak kasih jangan pernah marah ya. Nah ini kehebatan jadi anak berbakti, orang yang memberi kita tidak marah. Tapi kita apa yang bisa kita lakukan, kita berikan, nah kita nambah pahala. Itu yang kita ceri. Jadi cerita kita itu tidak mengkambing hitamkan si teman itu, gitu. Tapi justru mengangkat moralnya anak. Kita menti-up dia, memberitahukan yang kamu lakukan, sifatmu, sikapmu itu sudah benar. Nah itu. Jadi teman yang ini kamu harus membedakan. Teman yang bagaimana, dia otomatis nanti membedakan. Oh dia nggak kasih ya Amal, nggak usah. Karena Amar mampu memberi, ya itu hasil berbakti dari kamu, gitu loh. Terus teman tidak memberi kamu untuk memegang, jangan pernah sakit hati. Tidak sakit hati itu budi pekerti, itu berbakti. Jadi dia dapat 2 poin berbakti kan, nggak sakit hati, berarti berbakti. Kalau ini juga berbakti. Jadi dia tidak akan ingat, temanku nggak kasih, awas kamu nanti saya nggak kasih. Dia tidak akan punya pikiran yang negatif seperti itu. Iya, tambah lagi nih wawasan Reiki. Karena Reiki biasanya cuman kan bekal Amar kalau mau mainnya baik budi ya, sharing ya. Nah, dapat lagi nih kosakata tambah lagi, up lagi, jangan hanya cuma sekedar bilang baik budi gitu. Iya, jangan cuma baik budi. Ini namanya berbakti. Karena di hati Amar kan ada ayah, ada ibu, nggak berani memalukan, nggak berani, jangan kasih ayah sama ibu sedih kan. Nah seperti itu. Jadi di usia kecil itu maka anak usia dini ini mah gampang didiknya. Cuma memang bahasa yang kita tanamkan itu harus bahasa yang betul-betul bermoral. Kita sendiri harus punya tingkat kebijaksanaan berbahasa yang bermoral. Jadi jangan terselip mengkambing hitamkan. Tadi kan kalau tadi bilang teman Amar ini pelit ya. Nah, teman-temanmu nih Amar nggak boleh kayak mereka ya. Mulai membandingkan. Nah, itu nggak boleh. Tapi yang kita lihat kan adalah sikap dan tindakannya supaya jadi pupuknya. Nah, itu bahasa. Jadi banyak ya kita sebagai orang tua banyak tersirat mengajari anak, kadang-kadang nggak sadar menjadikan mereka belajar mengkambing hitamkan, belajar untuk tidak menerima, belajar akhirnya iri hati, seperti itu. Nah itu dia para manusia berkebijaksanaan. Ayo gabung ke wadah moral, yuk sama-sama belajar kita biar sama-sama tahu dan berbagi wawasan bersama orang banyak. Nah Lose, boleh nggak spill sedikit nih program apa aja yang ada di sekolah nanti Lose? Banyak nih nanti. Anak saya mau masuk program yang mana nih di sekolah ini ya Lose? Gitu. Nah, jadi untuk tahapan di sekolah Budi Pekerti Bhinneka Tunggal Ika tadi sudah hampir 70-80% itu pasti sudah moral. Dan itu praktek moral. Jadi bukan hanya teori saja, tapi masuk ke dalam kehidupan sehari-hari dari anak-anak tersebut. Nah, kemudian masih ada pendidikan yang lainnya, yaitu program misalnya ada olahraga. Anak-anak disuruh olahraga, harus bergerak. Terus nanti anak-anak juga dikasih selain olahraga tadi sudah ada sains, matematika, ilmu agama sesuai dengan agama masing-masing, dan juga itu nanti ada IT-nya, teknologi juga ada. Nah, tapi itu hanya untuk program-program yang paling basic supaya mereka tahu. Karena kenapa kita masukkan teknologi, kita kenalkan komputer, kita kenalkan handphone, supaya mereka tahu menjelajahi hal tersebut. Boleh pakai handphone, tapi kamu harus bijak. Cari mana yang memang menaikkan kebijaksanaan. Boleh. Jadi bukan disuruh nggak boleh pakai ini, enggak. Itu ada timingnya, ada waktunya, seperti itu. Jadi nanti juga ada
seni dan budayanya. Oh, ada juga loh. Ada. Wah. Nanti ada ya seni dan budaya, alat musik dan apa kita juga akan mengajarkan. Dan tentunya cinta pada negara. Ya, jadi ada pasti PPKN-nya ya. Ada bercerita sejarah para pahlawan dan semuanya. Kita perlu orang-orang yang sudah mendahului kita itu ya harus tahu jasanya apa. Iya. Jangan berpikir, ya aku hari ini karena siapa ya. Sama dengan kita manusia. Hari ini ada karena punya orang tua. Iya. Orang tua ada karena punya kakek nenek. Kakek nenek ada karena buyutnya kan. Nah, hal-hal itu yang harus kita beritahukan pada anak-anak. Apalagi untuk negara ini. Iya, Itu dia. Jadi semua dapat. Semua dapat ya, Lasa. Ya. Jadi nih buat ibu-ibunya nih, Lasa, Ya. juga menemani, Lasa. Iya. Lagi dengar nih ada kelas untuk ibu hamil juga. Iya. Aduh. Jadi Itu menarik. ada. Lasa. Aduh. Jadi nanti buat kalau untuk yang anaknya sudah umur ya 2 tahun, 3 tahun begitu, memang orang tua kan wajib ikut kelas. Nanti kita juga akan buka sekolah tentang buat ibu hamil. Jadi ibu hamil ini ya kita bekali. Jadi buat ya ibu-ibu hamil ini ayo jangan cuman tahu buat badan saja, tapi buat mental anak, memang gizi anak juga harus, itu pada ahlinya. Tapi kalau mau mental yang ahlinya ya kita juga ada di moral ini. Jadi orang tua nanti kita akan buka sekolah seperti itu untuk ibu-ibu hamil. Wah, menarik ya manusia Ya. berkebijaksanaan. Tentunya pasti sangat ditunggu nih loh sekolahnya loh. Kenapa ibu hamil itu sekolah itu kita buka supaya apa ya? Apa nih loh fenomena nih yang mendorong kita buka kelas untuk ibu hamil loh. Tabungannya disiapin dulu. Jadi sedia payung sebelum hujan. Jadi anakmu masih di dalam perut, gampang dikontrol. Jadi tidak ada polusi. Polusinya kan cuma emaknya aja yang dikasih polusi. Terus keluarganya juga. Tapi yang paling banyak adalah ibunya. Jadi sebelum ada polusi dari yang lain, itu lebih gampang dididik. Daripada sudah keluar kan nanti ketemu teman, tadi mau bergaul sama anak tangga, belum keponakan, belum kakek nenek, belum yang lain. Nah itu akan terjadi. Jadi itu harus kerjasama yang berat. Jadi kalau untuk yang ibu hamil kan cuma di perutnya aja yang dibawa ya kan. Nah itu yang harus seharusnya lebih gampang. Jadi intinya sedia payung sebelum hujan. Karena kenapa nanti di pendidikan sekolah ibu hamil ini data-data kamu duluan masukkan. Langsung input ya rasanya. Iya, langsung input. Jadi gampang. Nanti bisa kelihatan hasilnya akan berbeda. Anak yang dilahirkan itu pasti berbeda karena kita sudah melihat di luar sana ya. Banyak anak-anak yang orang tuanya sudah membekali berada di kandungan, di dalam janin, dibanding dengan anak yang tidak di dalam janin dapat pendidikan, itu hasilnya beda, karakternya beda, sikap, sifat, ya tutur kata, semuanya beda. Nanti di bayi dia juga jadi anteng, dia nggak reseh, nggak ngerepotin orang tua, nggak ini. Jadi untuk sakit juga jarang. Banyak yang seperti itu sudah dapatkan hasil. Nah itu gitu dia. Ya. Nah itu dia manusia berkebijaksanaan. Untuk hari ini pasti semuanya pada gak sabar nih mau gabung. Nah kembali saya ingatkan, ayo follow juga IG kita yaitu Ticikwi Medan agar mendapatkan segala informasi dan juga kegiatan kita selama ini. Yuk nanti ingat di follow, nanti ada di bawah di sini ya. Infonya ya. Iya, infonya bisa. Kontak person juga ada nanti. Ya. Nah, jadi terima kasih Lose untuk Baik. hari ini Lose untuk materinya topik kita hari ini tentang pendidikan moral di usia dini. Iya. Nah, buat sahabat moralitas itu dia. Orang tua sangat penting dan juga lingkungan tidak akan mempengaruhi anak ketika sudah beranjak dewasa. Nah, Lose boleh kasih sedikit kata-kata motivasinya nih buat sahabat moralitas dan manusia kebijaksanaan di luar sana yang sudah mulai paham nih dan mulai nggak sabar mau bergabung dengan kita lah. Ya, baik. Jadi buat Bapak Ibu manusia berkebijaksanaan, hargai waktu, ya, waktu hidup anak. Jadi hargai anakmu, apalagi di usia dini, ya, dimulai dari kandungan, janin sampai nanti di 1000 hari. Berikan yang terbaik untuk
satu sesi kehidupan Iya. mereka. Kita bercerita tentang hidup ya. Jadi bukan hanya kasih makan, tidur, gantiin popok aja, tapi kamu bisa memberikan didikan mental. Iya. Nah, ya. Jadi intinya ayo golden age time-nya anak, jadi masa emas pembelajaran bagi anak itu kamu mulai hargai. Jangan pernah mau tunggu kata menyesal, karena menyesal itu selalu di belakang, tidak pernah di depan. Jadi Bapak Ibu dan manusia berkebijaksanaan, siapkan payung sebelum hujan. Nah, itu itu dia sahabat moralitas dan manusia berkebijaksanaan hari ini. Sangat luar biasa ya loh saya. Nah, saya ingatkan kembali, ingat untuk di-subscribe, like, kemudian di-komen, dan juga di-share kepada teman-temannya semua, agar tidak ketinggalan untuk informasi dan tentang kegiatan kita selama ini. Nah, juga diingatkan, Oasis ini yang Special Different Season akan ditayangkan setiap hari Senin dan Jumat pada pukul 19.00 WIB atau jam 7 malam. Nah, wajib nih buat sahabat moralitas untuk menunggunya. Oke, baik. Saya dan juga Lose. Terima kasih Lose telah hadir dan memberikan materinya Lose. Dan buat sahabat moralitas, terima kasih yang telah setia untuk menonton dan mengikuti. Kita ucapkan terima kasih. Ya, sampai jumpa. Sampai jumpa.